Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang searching. Oke, pertama, apa itu searching? Ya, searching itu seperti pencarian kalau di bahasa Indonesia kan. Itu digunakan dalam pencarian data. Contoh kasusnya tuh kayak misalnya kita mencari data di sebuah penyimpanan file, kan itu ada titik pencarian. Nah, di situ kalau kita ketik apa yang mau kita cari, misalnya kayak Genshin, nah situ kita bisa ketemu Genshin. Nah, pertama, apa itu keuntungan menggunakan searching ini? Dengan menggunakan searching, waktu yang dibutuhkan untuk mencari data atau informasi itu lebih efisien atau lebih cepat. Dan cara searching ini bekerja itu dengan cara menelusuri data-data yang ada. Dan tempat terjadinya searching itu berupa array dalam memori, atau yang seperti contoh kasus tadi itu kayak kita mencari file dalam sebuah memori. Oke, ada namanya sequential search. Sequential search ini sebuah teknik yang mana teknik pencarian data dengan cara menelusuri array dari awal sampai akhir tanpa perlu diurutkan. Nah, cara sequential search ini ada dia kayak cara terbaiknya atau cara dia makin cepat. Dia misalnya data tersebut terletak di paling awal atau paling depan, itu dia makin cepat mencarinya. Dan terburuknya tuh misalnya sebaliknya, data yang kita cari itu berada di paling akhir atau paling belakang, itu dia akan makin lama dia mencari ya. Oke, ini dia contoh pemisalan dari sequential search. Yang seperti kita lihat di gambar di atas, kan dia ada 7 data. Misal kita mencari data 6, maka akan ada tulisan ada karena di array ada, di atas ada angka 6. Misal kalau kita carinya angka 9, ya tidak ada karena di array di atas itu tidak ada angka 9. Sorry. Oke, nah ini dia contoh pemrograman searching. Oke, penjelasan dari pemrograman tersebut itu adalah langkah pertama. Ini cara programnya bekerja ya. Itu langkah pertamanya dia komputer melakukan perulangan satu persatu berdasarkan indeks yang ada. Habis itu langkah keduanya komputer menggunakan variable flag untuk memberi tanda ada atau tidaknya data yang dicari dengan diinisialisasi jadi 0. Itu kan ada tadi sama dengan 0. Kayak flag sama dengan 0, inisialnya jadi 0. Oke, langkah ketiga itu data yang dicari akan dibandingkan satu persatu dengan data yang dicari hingga ketemu. Kalau nggak ketemu berarti tidak ada. Oke, misalnya ada nih misalnya problem yang mungkin teman-teman bingung. Pertama, efisiensi jika datanya misalnya banyak kan tadi cuma 7. Gimana kalau datanya banyak? Ya, kita bisa memakai kode break untuk menghentikan perulangan jika data yang dicari sudah ditemukan. Jadi kalau data yang dicari sudah ditemukan, maka pencariannya akan berhenti sampai data yang dicari sudah ketemu. Atau pertanyaan kedua tuh, misal gimana kalau data yang kita cari itu ada yang nilainya sama, maka kita bisa menggunakan kode counter. Maka nilai bertambah jika ada data yang sama dengan data yang kita cari. Oke, yang kedua ada sama kayak tadi sequential search. Ini menggunakan sentinel. Yang saya tahu sentinel itu ya merupakan indeks yang kosong. Sentinel ini dia berguna untuk data berada pada indeks ke 0 sampai dengan 5 kalau menurut contoh di atas. Jadi ya sentinel itu ya angka ke-6 ini. Itu sentinel. Kegunaan sentinel ini agar jika data yang kita cari sudah mencapai indeks sentinel, maka berarti data tidak ada. Kalau tidak pakai indeks sentinel, maka walaupun data tidak ada akan dibilang ada nanti. Takutnya itu kan. Habis itu ini contoh program untuk sequential search with sentinel. Oke, di sini kita akan membahas lagi tentang binary search.
Perbedaan dengan search biasa itu hanya saja binary search ini diurutkan, sedangkan kalau searching biasa kan itu tidak perlu diurutkan. Nah, teknik binary search ini pencarian data dengan cara dibagi menjadi menjadikan dua bagian setiap kali proses pengurutan. Ya, seperti sama kayak pakai sweeping dan sorting. Jadi diurutkan dulu baru dicari setiap data yang kita ketemukan. Habis ini prinsip ini adalah prinsip binary search ini. Pertama, dia diambil dari posisi 1 sampai ke akhir karena dia berurutan. Habis itu kedua, dia cari posisi data tengah dengan rumus awal tambah akhir, hasil awal dan tambah akhir baru dibagi 2. Langkah ketiga dia dibandingkannya dengan data tengah. Misalnya data tengah lebih besar, data yang kita cari lebih besar dari data tengah, maka proses pencarian dimulai dari awal. Tapi jika data tengah dia lebih kecil dari data yang kita cari, maka proses pencarian dimulai dari akhir. Tapi gimana jika nilainya sama? Ya berarti udah ketemu datanya. Nah, ini dia ilustrasinya. Ini dia contoh program dari binary search. Oke, dah. Sekian dan terima kasih. Maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mami.